Peraturan di Australia itu bayi tidak boleh tidur bareng dengan orang tuanya satu ranjang karena mereka takut kejadian misalkan bayi ketindih atau sesak napas karena bantal. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Hari ini di video ini saya ingin bikin tentang perlengkapan bayi apa aja yang dibutuhkan. Dan mungkin dari video ini ada beberapa perbedaan ya. Kalau saya membandingkannya mungkin negara saya Indonesia dan sekarang negara tempat tinggal saya Australia. Jadi mungkin ada beberapa barang yang kita tidak perlukan di Indonesia, tapi ada beberapa barang yang diharuskan perlu di Australia. Jadi saya ingin sharing ke kalian persiapan saya buat menyambut baby number 2. Yuk kita ikutin ya. Jadi pertama-tama di sini yang dibutuhkan adalah changing table. Tapi saya menggunakan changing table ini, jadi di sini dijual cuman matrasnya aja. Lalu bawahnya ini saya drawer laci biasa, bisa buat taruh perabotan bayi, terus taruh apalagi baju-baju bayi, krim-krim babynya. Jadi ini adalah matrasnya aja. Lalu saya pakai pelapis anti licinnya gitu. Jadi ini buat ganti popok, jadi lebih mudah ya, apalagi kalau misalkan baru lahiran sesar ataupun apapun, kalau berdiri kalau terlalu bungkuk gitu kan sakit tuh. Jadi kalau ada changing table gini lebih enak sih kalau menurut saya ya. Ini saya punya dari pas anak pertama Theodore lahir, saya pakai ginian, lebih enak buat gantiin popok. Changing table ini buat gantiin popok, buat waslap baby, gantiin bajunya, semuanya gitu, lebih enak. Lalu barang kedua itu yaitu bassinet ya. Bassinet itu ranjang baby, cuman ini untuk bayi, biasanya bayi baru lahir sampai usia kira-kira 3 bulan ya, tergantung baby. Kalau misalkan babynya tambah besar atau tambah tinggi, misalkan udah nggak cukup lagi, jadi harus taruh di cot box baby yang lebih besar. Cuman peraturan di Australia itu, aduh saya ngomong sambil susah napas. Peraturan di Australia itu bayi tidak boleh tidur bareng dengan orang tuanya satu ranjang karena mereka takut kejadian misalkan bayi ketindih atau sesak napas karena bantal, atau misalkan orang tuanya habis minum alkohol jadi kan hilang kesadaran, terus bayi-bayinya ketindih, jadi nggak boleh. Di sini itu mereka selalu warning, baby nggak boleh tidur bareng sama orang tua. Udah gitu di setiap ranjangnya ini kita nggak boleh taruh mainan, selimut ataupun bantal karena takut baby nggak bisa napas gitu. Terus yang kedua itu biasanya bayi itu kan selalu ada sesuatu yang buat dipegang karena dia selama di perut kan rasa nyaman gitu. Biasanya ada ini namanya converter blanket. Jadi biasanya baby demen pegang-pegang, demen peluk ataupun apapun gitu. Tapi biasanya perlu diawasi ya, takutnya ketutup muka gitu. Tapi pengalaman saya waktu Theo, anak pertama saya, dia nggak suka sama converter blanket, dia nggak suka sama dummy, sama empeng. Jadinya ya dia tidur sama saya aja di kadal, dia tidur merasa nyaman. Habis nenen dia tidur. Jadi dia nggak biasa-biasa pakai ginian. Tapi saya beli ini, saya hadiah dari cici saya buat baby number 2, jadi kita coba. Siapa tahu berhasil. Tapi kita ini nggak boleh taruh pas baby lagi tidur, maksudnya kita tinggalin gitu nggak boleh gitu. Lalu barang selanjutnya yaitu bouncer. Bouncer ini sama kayak baby swing atau ayunan bayi gitu. Atau ini, kalau ini kan saya bouncer, jadi bangkunya bisa getar, ada musiknya. Terus ada mainannya gitu. Jadi kalau saya lagi masak atau lagi bebenah, lagi
lagi di toilet, jadi saya bisa taruh babynya sini, taruh seat belt. Dan di sini semua perabotan baby ataupun anak-anak semuanya, mereka selalu dikasih warning. Jadi kita nggak boleh ngebiarinin babynya sendirian tanpa seat belt, atau kita taruh di tempat yang nggak rata gitu. Kita harus bener-bener mereka kasih warning, peringatan gitu, biar orang tua nggak lupa gitu. Segala barang apapun yang ada di produk baby ataupun anak-anak, mereka pasti kasih peringatan gitu. Jadi ini sih, kalau ini saya punya dari zaman Theo, cukup ngebantu. Jadi lebih anteng kalau saya lagi sibuk gitu. Lalu selanjutnya ini alat bantu buat mandi. Jadi waktu baby baru lahir, misalkan masih lemes kan badannya, terus saya pakai ginian. Jadi kita taruh di bathtub baby atau di zinc. Waktu zaman Theo saya mandinya di zinc. Jadi saya nggak beli. Zinc itu kayak wastafel tapi besar ukurannya. Jadi saya taruh di situ dan pakai ini. Karena saya nggak beli bak mandi bayi. Karena saya pikir zinc sama, kita cuci bersih dalamnya. Kita taruh ini, kita isi air mandi, babynya mandi. Dan untuk bayi baru lahir juga kan memang peraturannya lebih baik dari peraturannya dari rumah sakit. Mereka bilang lebih baik jangan terlalu sering dimandikan, paling 1 minggu itu 2 kali sampai 3 kali, karena di kulit baby itu kan masih ada lemak-lemaknya tuh, lemak-lemak yang waktu dia masih di perut. Jadi mereka buat melindungin, lapisin kulit babynya biar lembab. Jadi katanya jangan setiap hari dimandiin kalau newborn. Gitu. Terus ini ngebantu banget. Ini dari zaman Theo juga. Saya punya ini, jadi ngebantu banget. Terus yang selanjutnya yaitu car seat. Terus yang selanjutnya yaitu baby car seat. Jadi di Australia itu diharuskan bayi sampai anak-anak usia, kalau nggak salah usia 7 tahun, itu juga tergantung tinggi mereka, batas maksimum, harus menggunakan car seat di setiap mobil. Jadi ini saya juga baru beli lagi car seat, sedangkan yang lama Theo juga masih pakai kan. Jadi di setiap mobil suami saya ataupun grandmanya Theo ataupun cici saya itu selalu ada car seat gitu. Tapi saya selalu beli yang ukuran untuk yang ini, untuk ukuran newborn sampai 4 tahun. Jadi kalau untuk newborn mereka ada pelapisan lagi, bumpernya lagi, biar safety lagi, karena kan baby newborn sangat kecil gitu. Saya nggak beli baby kapsul. Baby kapsul itu yang kecil, cuma bisa dipakai sampai 6-7 bulan, yang di tank-tank gitu. Saya nggak beli itu, saya langsung car seat seperti ini. Tapi bisa sampai baby baru lahir, dari baby baru lahir sampai umur 4 tahun. Karena kalau kapsul cuma pakai 6-7 bulan saya pikir. Jadi saya beli yang kayak seperti ini aja gitu. Dan kalau kita habis melahirkan, terus kita mau pulang ke rumah, pasti pihak rumah sakit akan tanya apakah kita udah punya car seat atau enggak. Mereka akan cek. Kalau belum punya, baby nggak boleh dibawa keluar dari rumah sakit gitu. Udah gitu bisa ditilang polisi juga gitu. Jadi di Australia baby nggak boleh digendong, nggak boleh dipangku, walaupun itu newborn ya, nggak boleh. Bisa kena tilang dan license-nya bisa dicabut gitu. Karena itu kayak melanggar hukum. Dan gitu juga untuk keselamatan ya, untuk keselamatan semuanya, mengancam gitu. Jadi harus ada car seat gitu. Nanti ini mau dipasang di mobil suami saya gitu. Terus untuk di bawahnya car seat saya persiapin ini karena kadang ada beberapa kursi seperti ini buat tatakan di atas, di bawah car seatnya biar nggak licin. Karena ada beberapa kursi di mobil itu, di kendaraan, licin teksturnya. Jadi car seat ini nggak boleh miring-miring, harus tetap stabil. Jadi pakai ini. Ini saya order online sih. Waktu Theo juga pakai ini, sama sampai sekarang. Dan ini juga pakai ini cabin crew kids.
mereknya. Gitu terus. Jadi harus pakai ini biar car seatnya stabil, nggak goyang-goyang. Terus habis itu juga saya beli ini. Jadi karena di sini ada 4 musim. Kalau lagi summer itu, lagi musim panas itu panas banget, apalagi di jendela. Jadi kita perlu ini. Ini itu kaca untuk kaca samping ya. Jadi apa sih, side window shade ya. Jadi kayak gorden tapi kayak kelambu, warnanya hitam. Jadi untuk di sebelah car seat baby, misalkan babynya ditaruh bangkunya di sebelah kiri, kita pakai gini. Tapi di kiri di bagian belakang ya, nggak boleh di depan. Kita pakai ini di jendelanya gitu, atau di sebelah kanan kita pakein gitu, biar nggak silow gitu. Lalu perlengkapan selanjutnya yang diperlukan untuk baby lagi di Australia itu yaitu kamera monitor. Seperti ini, kayak ada chargernya, saya punya. Jadi kameranya itu ada di kamar baby. Jadi untuk baby yang kedua, walaupun Theo juga waktu dulu, jadi dari newborn sampai kira-kira, kalau untuk Theo sampai umur 18 bulan, dia masih tidur di satu kamar dengan kita, tapi dia di box. Walaupun kadang agak cranky ya, jadi saya selalu angkat tiap malam, kasih tidur, kasih peluk gitu. Tapi semenjak usia 18 bulan dan di kehamilan saya 4 bulan, itu Theo udah pisah kamar dengan kita. Tapi saya udah punya kamera ini dari Theo lahir, karena memang kita waktu itu rencana kamar baby sendiri gitu. Tapi karena sayanya capek bangun terus pindah kamar angkat Theo, karena Theo masih ASI kan waktu itu sampai 18 bulan. Jadi box babynya itu, cot babynya saya pindah di kamar saya gitu. Tapi di Australia itu, jadi bayi anak kecil semua dibiasakan mandiri. Jadi mereka tidur di kamar mereka sendiri gitu. Dan kita buat memantaunya kita perlu kamera gitu. Jadi ini sangat ngebantu banget sih kamera. Misalkan saya juga lagi di dapur, atau saya misalkan lagi di halaman belakang lagi ngejemur atau apa, saya bisa bawa kamera ini dan ini bisa kelihatan monitornya. Ini kamar Theo ya. Kamar Theo. Terus ini ada musiknya bisa diganti gitu. Terus kita bisa ngomong ke kameranya, nanti kita bisa ngomong, jadi biar baby kita calm gitu. It's okay, kayak bilang gitu. Mami nanti dateng bentar lagi, kayak seperti itu gitu. Jadi kamera mesti punya sih kalau di sini gitu. Kalau untuk anak pisah kamar dengan orang tuanya gitu. Seperti itu. Nanti saya tunjukin kameranya ya yang ada di kamar Theo ya. Nah, untuk layar monitor kameranya itu seperti ini ya. Yang di kamar Theo, jadi bisa ada musiknya, dia ada infrarednya, jadi walaupun kita redupin malam akan tetap kelihatan gitu Theo-nya, karena Theo udah tidur sendiri dari umur 18 bulan. Lalu barang-barang lainnya ya seperti misalkan baju bayi, lotion, ataupun sampo bayi, apapun itu tuh sama seperti Indonesia kalau menurut saya ya. Cuman kalau saya karena saya mikir bayi itu cepat besar ya, apalagi dari newborn sampai 3 bulan gitu. Jadi saya sebagian juga masih ada pakai baju Theo gitu kan. Menurut saya maksudnya yang warnanya netral pun nggak apa-apa gitu, mau dipakai cewek ataupun cowok gitu. Saya nggak beli baru semuanya untuk bayi number 2 ini. Jadi saya masih ada pakai barang-barang Theo, kos kakinya, bajunya gitu. Saya nggak beli banyak, apalagi juga kan bayi cepat besar ya. Udah gitu juga saya semenjak lockdown juga shoppingnya juga cuman bisa online di Australia ini. Jadi kita nggak bisa ke mall, jadi kita order online gitu. Tapi saya juga belinya juga untuk size yang agak gedean gitu, karena sayang uang ya kalau kita beli terlalu banyak untuk yang newborn, pakainya cuma sebentar gitu. Jadi ini tadi yang changing table yang saya bilang, bawahnya itu laci-laci, tapi saya kasih pengaman ya karena Theo kadang suka buka kan. Jadi ya barang-barangnya ini aja, cuman
Waktu itu saya bawa dari Jakarta kan, dikasih sama keluarga saya seperti minyak telon atau apapun, tapi Theo tuh nggak cocok karena alergi perutnya atau apapun. Tapi paling saya pakai di kakinya. Terus kayak krim-krim untuk nappy rash, cotton bud, aloe vera, sisir. Ini dulu dari Theo, boneka kampengnya. Terus tisu basah, tisu kering. Ini buat card milestone yang nanti baby number 2. Terus ini apa sih? Buat apa sih? Baby care kit. Terus nappy bag. Terus kapas. Saya lebih suka bersihin pantat kalau di rumah untuk pantat baby ya, pakai kapas sama air. Jadi masih tradisional saya. Kalau cuma tisu basah doang saya nggak suka. Masih lengket kayaknya. Terus kayak pau-pau baby, apa-apa itu semua krimnya. Ya seperti ini aja. Lalu untuk laci keduanya ya gini. Kain swaddle. Ini masih ada sebagian di laci di kamar Theo ya, karena nggak cukup. Terus apa hairbandnya dia, hairband baby. Peritilannya. Terus ini sapu tangan juga bekas zaman Theo. Kaos kaki zaman Theo, sarung tangan zaman Theo. Iya, saya pakai lagi karena baby itu cepat besar. Terus ini baju-baju dari mertua saya, kakak saya. Terus dari zaman Theo, masih ada lagi yang belum dicuci. Gitu. Ya, jadi teman-teman, itu aja sharing dari saya tentang perlengkapan baby yang saya pakai di Australia. Ya mungkin ada kesamaan atau perbedaan dari barang-barang yang dibutuhin di setiap negara ya. Pasti ada perbedaannya gitu. Dan mungkin setiap orang punya pendapat masing-masing gitu. Jadi itu aja sharing saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Thank you for watching my YouTube channel. Dan jangan lupa tolong subscribe and like and comment YouTube channel saya. Terima kasih. Bye-bye.